Perempuan Jawa Barat, berisi ilmu dan harapan, mengasah hati dan pikiran, kembangkan wawasan perempuan. Sekolah Perempuan Jawa Barat, bangkitkan daya perempuan yang kuat dalam kelembutan, ilmunya berbalut kasih sayang. Bermula dari diri pribadi, menyulam cita-cita insani, pribadi indah dan berbudi, menjadi insan yang terpuji. Membangun jati diri pribadi, mendidik diri dengan teliti, kreatif, kuat dan mandiri, menjadi ibu yang sejati. Sekolah Perempuan Jawa Barat membawa cinta dan harapan, mengasah hati dan pikiran, membina wawasan perempuan, berperan dalam kehidupan, setara dalam pendidikan, menghayati irama zaman, menata keluarga bahagia. Perempuan Jawa Barat berdaya tangguh mandiri. Selamat mengikuti kelas Sekolah Perempuan Jawa Barat. Bu, kok bengong? Bu, Bapak, lamun naon atuh ibu teh? Papa mah di dieu dilamunkeun. ih GR wae Bapak. Itu Pak, kan kemarin teh Ibu ikut perkumpulan, ya perkumpulan ibu-ibu. Terus ada Bu Bidan, biasa ngasih edukasi gitu. Ya. Nah, terus cerita-cerita aja soal bayi. Mana ada si Teneng lagi bawa bayinya, mendikeun Oh, kalus. si Teneng. Pisan gemes, pisan aduh Ibu pengen nyubit. Nah, gitu Pak. Terus? Nah, terus abis gitu teh Ibu teh jadi keingetan kalau semenjak abis ngelahirin Jalu, Ibu teh belum pernah dibuka KB spiralnya Pak. Kalau dihitung-hitung ada udah 7 tahun Pak. 7 tahun ya? Iya. Apa dibuka gitu ya? Kan kita masih KB, Bu. Tak itu Pak, Ibu teh kepikiran sesuatu. Suatu naon? Gimana kalau kita punya bayi lagi? Punya bayi lagi? Iya. Bapak meni kaget sampai kesedak gitu. Ibu teh serius? Iya. Iya serius Pak. Gini Pak, kan kalau ada bayi teh di rumah jadi semarak gitu. Iya nggak Pak? Ada suara lagi yang lucu. Ingat gak Bapak waktu si Teteh pertama kali bisa ngomong, Ibu, Bapak, aduh mendingan Kak Bagja. Teh, kebayang kalau kita punya bayi lagi. Iya sih, Bapak oke inget waktu habis motong rambut Jalu pertama kali. Ya mana gomplok nih. Terus ditita-titi gitu ya, ini lucu si Jalu teh. Tuhan resepnya hari ayah bayi lagi teh bisa ditimang-timang gitu Pak. Tapi Ibu teh ini serius? Iya, dan Ibu mah bukan karena iming-iming. Bukan kan? Lain bukan Pak, ini mah inisiatif Ibu aja. Udah tuh itu mah nanti lah kita pikirin matang-matang ya. Yang penting mah sekarang KB spiral Ibu. Oh iya. Kita kapan kita mau ke bidan mau
Hari ini aja tuh, Pak. Sok dadak mendadak kayak gini. Ih, Panan lebih cepat, lebih baik. Ya udah tuh. Ku bapak ditelepon heula masih Ibu Bidana. Bisa nggak ada di rumah. Iya. Sok atuh, Pak. Candak itu HP-na. Siapa nama Bu Bidan teh? Bu Lucy. Bu Lucy. Tah, Assalamualaikum, Bu Bidan Lucy. Ini Pak Sabar. Alhamdulillah sehat, Ibu. Iya, istri juga sehat, alhamdulillah. Ini saya sama istri berencana mau ke rumah, mau cek tentang KB spiral. Oh, lagi keluar. Itu mah deket rumah atuh. Oh, mau ke sini aja? Ya udah tuh, ya, alhamdulillah. Ya, Ibu ditunggu. Waalaikumsalam. Kita nggak bisa ke rumah Bu Bidan, katanya Bu Bidan lagi keluar. Tapi nanti mau ke sini aja mampir, cenah ada deket rumah soalnya. Iya. Alhamdulillah tuh kalau gitu mah, Pak. Ibu malu ya masih berantakan gini. Iya, atuh sok. Ibu siap-siap dulu ya, Pak ya. Dandan singgelis, Ibu. Iya, pas. Bapaknya mau ganti celana. Iya, sok. Sok. Ya. Selamat siang Bapak, selamat siang Ibu. Siang Bu Bidan, mangga. Maka calik ya. Hatur nuhun. Ibu, kita yang hatur nuhun mah. Ibu Bidan sampai repot-repot datang ke sini. Padahal mah saya sama suami dan dia mau ke rumah Ibu Bidan. Udah bikin menuju di dia, menuju batunya di daerah dia. Jadi sekalian gue mampir ke dia gitu Bu ya. Iya, terima kasih loh. Iya, sama-sama Bapak. Sebelumnya nih ya, ada yang bisa saya bantu nggak nih Pak Bu? Gimana? Iya, jadi gini ceritanya teh Bu Bidan. Saya teh kan pakai KB spiral. Nah, itu dipasangnya pas anak saya yang kedua si Ajalu umur 3 tahun. Berarti sekarang teh udah kelewat sekitar 7 tahunan. 7 tahun? 7 tahun Iya. Bu Bidan, ya. Terus teh saya mau tuh jadi malu. Ibu kenapa? Sok kumaha. Jadi gini, saya teh kepengen punya anak lagi, Bu. Punya Tapi anak lagi. kalau kayak gitu apa KB spiralnya harus dibuka apa gimana, Bu? Dan saya teh rada takut, udah lama nggak dicek, Pak. Bu. Kalau kayak gitu mah mendingan dicopot aja ya Bu ya. Karena kan masa efektivitasnya 10 tahun ya. Iya. Jadi lebih baik dicopot. Tapi kan di sini posisinya ibu pengen hamil lagi ya, pengen punya anak lagi gitu ya. Iya. Nah, kalau kayak gitu mah mendingan dicopot aja. Karena kan kalau KB spiral itu masa efektifnya lebih tinggi ya untuk mencegah kehamilan. Jadi lebih baik dicopot aja. Iya, Ibu. iya. Efektif pisan untuk mencegah Ya, kehamilan betul, ya KB betul, spiral teh. betul Ibu, kayak gitu. Jadi kalau misalnya terus dipakai, jadi nggak bisa hamil. Jadi tingkat keefektifannya tuh tinggi gitu Bu ya. Nah, tapi di sini kebetulan saya mau nanya nih Bu, Ibu punya permasalahan di rahim nggak? Atau misalnya punya penyakit menular seksual atau kayak gimana gitu Bu? Itu mah nggak ada Bu Bidan, insya Allah. Nggak ada, insya Allah Kami ya nggak Pak. ada ya. Iya, semoga aja ya Pak. Iya. Tapi berarti aman-aman aja kalau kayak gitu ya Pak ya. Aman. Iya. Tapi ya ini Ibu, saya teh kepikiran apa saya teh salah ya pengen punya anak lagi tuh. Soalnya teh kan nggak sesuai sama program KB. Iya, takutnya nggak sesuai gitu Bu Bidan. Gimana? Ente salah Ibu, ente salah. Ada soalnya kenapa? Pemerintah kan udah apa namanya? Udah punya udah punya program keluarga berencana, kan. udah ngasih himbauan gitu ya. Kalau 2 anak juga nggak apa-apa gitu kan. Dua Jadi anak meskipun itu cukup ya. oh ya, tapi kalau lebih juga nggak apa-apa, itu mah terserah Bapak
bapak sama ibu. Jadi ibu yang udah berencana, udah mengharapkan, udah mencita-citakan jumlah punya anaknya berapa gitu, itu nggak apa-apa. Jadi semuanya dikembalikan lagi kepada ibu dan bapak. Asalkan nanti kalau punya anak lagi, ya disambutnya dengan bahagia, dengan rasa syukur, dengan gembira gitu ya Pak, Bu, gitu. Jadi ketika sudah punya anak, nanti rasa sayangnya harus sama dengan anak sebelumnya, gitu Pak. Harus adil tentunya, betul. Jadi kalau misalnya nggak adil juga karunya, ya Pak ya. Kayak gitu. Jadi kumha ya. Tuh kalau kayak gitu mah kita harus ini ya Pak, ngejadwalin lagi mungkin sama ibu ya. Buat ngebuka nanti kita segera kita ke rumahnya gitu ya. Boleh Ibu, minggu-minggu inilah Ibu. Pokoknya mah secepatnya saya kan sama suami mau ke rumah Ibu ya. Biasa Ibu langsung agenda kena tuh hari ininya. Itunya langsung ke Adi gitu. Iya nanti. Ibu beneran ini saya yakin. Bismillah. Insya Allah Ibu yakin. Bu Bidan hatur nuhun pisan itu saran. Ibu, dari tadi kita kan ngobrol, kok bisa Ibu teh belum apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo perempuan Jawa Barat juara, bertemu kembali di kelas Sekoper Cinta, Sekolah Perempuan, Capai Impian dan Cita-Cita. Saya Dr. Santun Bekti Rahimah akan menyampaikan penjelasan mengenai kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga. Tujuan dari modul ini agar para peserta memahami pengertian kesehatan reproduksi dan juga memiliki pengetahuan dalam menjaga organ reproduksi. Selain itu, para peserta diharapkan memiliki pengetahuan terkait perencanaan keluarga dan akses untuk melakukan perencanaan keluarga. Baiklah, kita mulai sesi ini dengan pemahaman awal mengenai definisi kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi adalah keadaan yang menunjukkan suatu kondisi kesehatan fisik, mental, dan sosial seseorang dihubungkan dengan fungsi dan proses reproduksinya, termasuk di dalamnya tidak memiliki penyakit atau kelainan yang mempengaruhi kegiatan reproduksi tersebut. Saat ini, masyarakat termasuk di dalamnya adalah perempuan, harus melakukan upaya pemenuhan hak-hak kesehatan reproduksi. Terdapat 12 hak-hak reproduksi yang dirumuskan oleh International Planned Parenthood Federation atau IPPF pada tahun 1996, yaitu hak untuk hidup, kemudian hak untuk kebebasan dan keamanan, hak atas kesetaraan dan bebas dari segala bentuk diskriminasi, termasuk kehidupan keluarga dan reproduksinya. Kemudian ada hak kerahasiaan pribadi, hak untuk kebebasan berpikir, hak untuk mendapatkan informasi dan pendidikan, hak untuk memilih bentuk keluarga, dan hak untuk membangun dan merencanakan berkeluarga. Selain itu juga ada hak untuk memutuskan kapankah dan akankah punya anak, hak untuk mendapatkan pelayanan dan juga perlindungan kesehatan, hak untuk mendapatkan manfaat dari hasil kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian hak kebebasan berkumpul dan berpartisipasi dalam hal berpolitik, dan hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk. Pendidikan mengenai kesehatan reproduksi itu perlu diketahui dan diberikan sejak dini. Pengetahuan dasar yang perlu diketahui terkait bagian-bagian atau organ reproduksinya sendiri dan bagaimana kita menjaga kesehatan serta kesehatan organ reproduksi. Serta kita perlu memahami permasalahan terkait organ reproduksi seperti pergaulan bebas, perilaku seksual beresiko, kehamilan dini, ataupun aborsi yang tidak aman. Saat ini banyak perempuan, baik itu remaja ataupun orang dewasa yang ragu dan takut untuk mencari pertolongan ketika mengalami masalah kesehatan reproduksi, sehingga seringkali dapat berakibat fatal bagi yang bersangkutan. Padahal, masalah kesehatan reproduksi ini merupakan masalah yang wajar dan bisa terjadi pada banyak orang, sehingga perlu dicari solusinya yang tepat. Selanjutnya, kita akan mengenal terlebih dahulu bagian tubuh atau organ reproduksi perempuan. Gambar berikut adalah gambar organ reproduksi perempuan jika dilihat dari depan.
Yang pertama adalah ovarium atau indung telur, yang merupakan organ yang terletak di kiri dan kanan rahim, di ujung saluran telur atau fibre, dan terletak di rongga pinggul. Sebulan sekali, indung telur kiri dan kanan itu secara bergiliran mengeluarkan sel telur, dan sel telur ini dapat dibuahi oleh sel sperma. Bila tidak dibuahi, akan terjadi peluruhan pada saat menstruasi. Selanjutnya, ada tuba falopi atau saluran telur, yang merupakan saluran di kiri dan juga di kanan rahim, yang berfungsi untuk mengantarkan ovum menuju rahim. Sedangkan uterus atau rahim sendiri adalah organ tempat janin berkembang. Berbentuk seperti buah pir dan berat normalnya adalah 30-50 gram. Uterus memiliki dinding otot yang sangat tebal, dan saat tidak hamil, besar rahim kurang lebih seukuran telur ayam kampung. Di bawah rahim terdapat serviks atau leher rahim, yang merupakan bagian rahim yang berbatasan dengan vagina. Pada saat persalinan tiba, leher rahim ini akan membuka sehingga bayi dapat keluar. Vagina sendiri merupakan saluran berdinding otot berbentuk silinder dengan diameter dinding depan kurang lebih 6,5 cm dan dinding belakangnya kurang lebih 9 cm. Bersifat elastis dengan otot yang berlipat-lipat. Dindingnya dapat robek ketika persalinan dan fungsinya juga sebagai tempat penis berada pada saat bersenggama, serta tempat keluarnya menstruasi dan juga bayi. Pada bagian luar, kita juga dapat melihat adanya klitoris atau klentit, yang merupakan organ kecil yang paling peka rangsangan dibandingkan dengan bagian-bagian alat kelamin perempuan yang lain. Klitoris ini banyak mengandung pembuluh darah dan juga syaraf. Selain klitoris, pada bagian luar itu terdapat bibir kemaluan atau labia yang terdiri dari dua bibir, yaitu bibir besar atau labia mayor dan bibir kecil atau labia minor. Tujuan perawatan organ reproduksi adalah menjaga kebersihan dan kesehatan organ reproduksi, sehingga mencegah timbulnya penyakit terkait organ reproduksi. Secara umum, perawatan organ reproduksi perempuan dan juga laki-laki diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, cuci tangan sebelum dan sesudah buang air kecil. Alat kelamin yang baru dibersihkan itu harus dikeringkan sebelum memakai celana kembali. Sebaiknya memilih dan mengenakan pakaian dalam yang terbuat dari katun. Hindari juga memakai celana dalam dan luar, misalnya celana jeans, yang terlalu ketat. Jika terdapat luka, segera dicuci atau dibersihkan untuk selalu dijaga dalam keadaan kering. Perawatan organ reproduksi yang tidak baik akan beresiko terdapat gangguan kesehatan reproduksi, seperti misalnya kehamilan yang tidak diinginkan, infeksi menular seksual seperti sifilis, kencing nanah atau gonore, klamidia, herpes genitalis, kutil kelamin, dan juga HIV/AIDS. HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang menyerang sel darah putih di dalam tubuh atau limfosit yang akan mengakibatkan turunnya kekebalan tubuh manusia. Penularannya bisa melalui hubungan seks yang beresiko dan berbagi alat suntik dengan orang lain. Sedangkan AIDS atau Acquired Immune Deficiency Syndrome adalah sekumpulan gejala penyakit yang timbul karena turunnya kekebalan tubuh tersebut. Obat untuk HIV dan AIDS adalah antiretroviral atau ART. Banyak mitos yang berkembang mengenai HIV/AIDS di masyarakat yang sering sekali tidak benar. Seperti misalnya adanya penularan HIV di kolam renang umum, melalui batuk atau bersin, atau karena berjabat tangan. Hal ini perlu diluruskan agar masyarakat tidak salah kaprah. Pencegahan HIV/AIDS yang terbaik dapat dilakukan dengan beberapa cara. Antara lain, 1. Tidak mengkonsumsi narkoba, terutama jenis suntikan. Kemudian,
menggunakan jarum suntik yang steril untuk tindakan yang menggunakan jarum seperti tato atau tindik. Kemudian melakukan hubungan seksual aman dengan pasangan. Hati-hati juga pada ibu-ibu yang positif HIV akan beresiko menularkan kepada bayinya ketika dalam kandungan atau pada saat persalinan dan masa menyusui. Kita juga perlu melakukan transfusi darah dari orang yang tidak terinfeksi. Dan yang terpenting, masyarakat mengetahui informasi mengenai HIV/AIDS dengan benar. Materi selanjutnya adalah mengenai perencanaan keluarga atau KB. Keluarga berencana dapat difahami sebagai suatu program nasional yang dijalankan pemerintah untuk mengurangi populasi penduduk. Hal ini dikarenakan pertumbuhan populasi penduduk tidak seimbang dengan ketersediaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi secara nasional. Pelayanan KB meliputi konseling, kontrasepsi dasar, dan juga vasektomi dan tubektomi dengan pembiayaan yang diatur dalam Permenkes nomor 59 tahun 2014 tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan. Program ini diselenggarakan bekerjasama dengan lembaga BKKBN. Peranan KB sangat penting dalam mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, aborsi yang tidak aman, dan mencegah kehamilan 4 terlalu. 1 terlalu muda, 2 terlalu tua, 3 terlalu sering, dan 4 terlalu banyak. KB adalah upaya untuk mencegah kehamilan dengan berbagai cara atau sarana atau alat. Antara lain dengan menggunakan kondom, IUD, pil KB, tubektomi maupun vasektomi. KB juga dapat diartikan sebagai upaya untuk pengaturan kelahiran. Waktu melakukan KB itu bisa kapan saja, tetapi jika memiliki masalah alat kelamin atau gangguan serius seperti infeksi, perlu menunda beberapa waktu berdasarkan ketentuan dari dokter atau bidan. Layanan KB ini pun bisa diakses di puskesmas, bidan, ataupun rumah sakit. Manfaat utama program keluarga berencana adalah mewujudkan norma keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera atau NKKBS. Dalam ajaran Islam dikenal dengan keluarga sakinah, mawaddah, warohmah. Dengan mengikuti program KB sesuai anjuran pemerintah, para aseptor akan mendapatkan 3 manfaat utama optimal, baik untuk ibu, untuk anak, dan juga keluarga. Manfaat KB bagi ibu antara lain mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, mencegah setidaknya 1 dari 4 kematian ibu, menjaga kesehatan ibu, dan merencanakan kehamilan lebih terprogram. Sedangkan manfaat KB bagi anak adalah mengurangi resiko kematian bayi, meningkatkan kesehatan bayi, mencegah bayi kekurangan gizi, tumbuh kembang bayi lebih terjamin, kebutuhan ASI eksklusif selama 6 bulan relatif dapat terpenuhi, dan mendapatkan kualitas kasih sayang yang lebih maksimal. Pada akhirnya, dengan melaksanakan KB, keluarga tentu saja dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga. Harmonisasi keluarga akan lebih terjaga dan meningkatkan kebahagiaan keluarga. Demikian penjelasan saya mengenai kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga. Sampai bertemu kembali di kelas Sekoper Cinta yang lain. Tetap pakai masker, jaga jarak, dan selalu cuci tangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ada untuk para perempuan Jawa Barat. Sekolah Perempuan Jawa Barat berisi ilmu dan harapan,
dan pikiran. Kembangkan wawasan perempuan. Sekolah Perempuan Jawa Barat, bangkitkan daya perempuan yang kuat dalam kelembutan. Ilmunya berbalut kasih sayang, bermula dari diri pribadi, menyulam cita-cita insani. Pribadi